Tak hanya dikenal dengan keindahan alam eksotis, Tanah Papua juga menjadi salah satu daerah di wilayah Indonesia Timur dengan keunikan adat budaya maupun keberagaman kearifan lokal dan secara turun-temurun menjadi kekayaan warisan yang melekat dalam kehidupan sosial masyarakat setempat. Di antara gemerlap keindahan kebudayaan di Tanah Papua tersebut, walau berpredikat sebagai daerah otonom baru, Provinsi Papua Barat Daya juga memiliki sederet potensi keindahan alam memukau serta kekayaan budaya yang turut menjadi ciri khas otentik provinsi termuda di Indonesia ini. Sejalan dengan gempuran kemajuan ilmu teknologi saat ini, keberadaan nilai-nilai historis adat budaya maupun potensi kearifan lokal ini, setidaknya harus menjadi bagian dari inisiatif bahkan komitmen prioritas semua pihak dalam upaya edukasi pelestarian dimaksud. Potensi ancaman kepunahan akibat dampak negatif dari perkembangan zaman modernisasi tersebut menyulut komitmen dan perhatian salah satu perempuan asli Papua di Sorong, Mitsi Wanma dengan menginisiasi didirikannya destinasi wisata budaya, Rumah Etnik Papua. Destinasi wisata berkonsep edukatif tersebut berlokasi di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya dan resmi beroperasi sejak akhir Juni 2021 silam. Ciri khas Papua burung cendrawasih ya, miniaturnya kecil dan bisa dipakai di kepala rambutnya. Mungkin seperti yang saya pakai ini. Oh iya. Terus kalau untuk waktu pembuatannya itu kurang lebih berapa lama membutuhkan waktu kan? Satunya. Yang kecil. Kalau yang besar? Yang besar ini 300-an. Oh, iya. Katanya sedikit rumit. Kalau boleh tahu nih, adik-adik dari mana nih? Saya panggil adik ya. Dari Ambon. Awalnya saya punya galeri Papua, khususnya yang menjual souvenir, itu banyak sekali tamu-tamu yang datang dan mereka menanyakan di mana yang kita bisa melihat rumah adat Papua, di mana kita bisa lihat orang memakai kostum asli Papua, itu kira-kira di mana, dan itu yang membuat saya sendiri melihat bahwa keadaan di Papua itu memang untuk mau melihat rumah adat Papua dan juga melihat masyarakat yang memakai kostum itu hampir tidak ada. Dan kalaupun yang dipakaikan itu pada saat ada event-event tertentu yang hampir yang memakai juga itu dari anak-anak dari Sanggar. Tetapi untuk orang asli Papuanya sudah mulai tidak ada. Dan itu yang membuat saya sehingga wah ini harus ada satu gebrakan untuk bisa membuat pengetahuan lah. Karena salah satunya juga banyakkan orang dari luar tuh mengetahui kita di Papua ini semuanya tinggal di rumah honai yang kita pakai koteka, tapi ternyata kan tidak, beda-beda suku itu pakaian adatnya beda, rumah adatnya juga beda. Makanya dengan adanya tempat ini menjadi salah satu edukasi baik untuk masyarakat yang ada di kota Sorong sendiri, tetapi juga di luar dari kota Sorong bahkan ke mancanegara. Sajojo Yumoran po bisa bakal rasa muna keke sa muna keke. Selain menawarkan spot wisata berupa deretan rumah adat sejumlah suku asli Papua, berpose menggunakan pakaian adat, lazim saat berkunjung, para pengunjung juga akan disuguhi tarian khas adat Papua bahkan dilatih menari. Tak hanya itu, para pengunjung pun dapat menikmati beraneka ragam kuliner khas Papua berbahan lokal siap saji atau bahkan membelanjakan berbagai souvenir yang tersedia. Menurutnya, secara edukatif, kehadiran Rumah Etnik Papua setidaknya dapat menjadi wadah informatif, edukatif kepada para pengunjung, baik domestik maupun mancanegara tentang identitas khas adat budaya pada setiap daerah yang berada di Provinsi Papua Barat Daya secara spesifik.
Misalnya saya punya galeri Papua, khususnya yang menjual souvenir, itu banyak sekali tamu-tamu yang datang dan mereka menanyakan di mana yang kita bisa melihat rumah adat Papua, di mana kita bisa lihat orang memakai kostum asli Papua, itu kira-kira di mana. Dan itu yang membuat saya sendiri melihat bahwa keadaan di Papua itu memang untuk mau melihat rumah adat Papua dan juga melihat masyarakat yang memakai kostum itu hampir tidak ada. Dan kalaupun yang dipakaikan itu pada saat ada event-event tertentu yang hampir yang memakai juga itu dari anak-anak dari Sanggar. Tetapi untuk orang asli Papuanya sudah mulai tidak ada. Dan itu yang membuat saya sehingga wah ini harus ada satu gebrakan untuk bisa membuat pengetahuan lah. Karena salah satunya juga banyakkan orang dari luar tuh mengetahui kita di Papua ini semuanya tinggal di rumah honai yang kita pakai koteka. Tapi ternyata kan tidak, beda-beda suku itu pakaian adatnya beda, rumah adatnya juga beda. Makanya dengan adanya tempat ini menjadi salah satu edukasi baik untuk masyarakat yang ada di kota Sorong sendiri, tetapi juga di luar dari kota Sorong bahkan ke mancanegara. Itu kan tidak nyampe dapat rumah-rumah sana belakang. Tidak, Kak. Dapat ujung lampu-lampu itu dengan sunset. Keberadaan rumah etnik Papua ini pun diapresiasi positif para pengunjung, khususnya para generasi muda. Buat kita generasi muda yang sekarang ini kan lebih ke modern, gadget atau apa segala macam. Jadi itu ayo datang ke sini biar kita kenali budaya-budaya yang ada di Indonesia, terutama budaya Papua. Apalagi kita kan banyak pendatang di sini, biar lebih tahu, oh ternyata ini ya rumah adat Papua seperti ini. Dan banyak juga kerajinan-kerajinan khas, pernak-pernik yang unik-unik, yang bagus-bagus. Ini juga buatan dari tangan sendiri ya di sini. Jadi itu untuk mengembangkan lagi budaya kita, biar kalau misalnya orang-orang dari yang jauh-jauh sana biar pada tahu juga. Selain tentunya berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian melalui ketersediaan lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat, terobosan yang dijejaki Mitsi Wanma ini tentu menjadi terobosan positif sekaligus inspirasi terhadap upaya pelestarian adat budaya dan menjadi pemicu semangat emansipasi sekaligus memperkuat jati diri perempuan yang cinta akan seni, budaya, dan tradisi dari timur Indonesia.